Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi ini sudah hadir kembali channelnya Hibban. Ya, Hibban channel mengetengahkan tentang membiasakan bertadabur Fatihah. Alhamdulillah sudah sekian lama saya hadir di channelnya Hibban ini, di channel Hibban. Mudah-mudahan ada perkembangan buat kita semua yang selalu melakukan tadabbur dengan suratul Fatihah ini, dan mudah-mudahan sudah terbiasa ketika kita melafalkan atau mengucapkan suratul Fatihah di dalam sholat maupun di luar sholat, sahabatku. Saudara-saudaraku sekalian, sebelum kita lanjut kepada topik yang selanjutnya, yaitu tentang dimana topik akan membahas tentang rukun sholat dan sunnah sholat, ya, terutama di sini akan membicarakan tentang rukun sholat. Yang kemarin kita sudah diawali dengan rukun sholat. Satu rukun sholat itu niat, yang kedua baca takbiratul ihram. Nah, sekarang alhamdulillah kita akan membahas di waktu yang sangat bahagia ini, akan membahas tentang rukun sholat yang ketiga, yaitu al-qiyamul qadir. Ya, sahabat-sahabatku sekalian, sebelum kita lanjut kepada pembahasannya, mari kita bertadabur membaca suratul Fatihah agar tetap bacaan suratul Fatihah kita itu menjadi terbiasa sehingga tidak akan kaku ataupun sudah memulai pembenahan, karena memang itu syarat pembacaan Fatihah. Yuk, mudah-mudahan kita akan bertambah lebih terbiasa lagi setelah bertadabur di channel Hibban ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya, amin. Saudara-saudaraku sekalian, di dalam pembacaan suratul Fatihah itu yang banyak lebih ngaco lagi, banyak lebih tidak fokus ketika kita pembacaan di Fatihah itu, ketika kita membacaannya secara sir. Apalagi kalau dalam kita keadaan capek ataupun lelah, maka tidaklah fokus dalam pembacaan tersebut. Seperti kemarin, kalau misalkan kita ingin baik, ingin bertambah baik sholat kita, andai kata kita tidak fokus, ikutilah para ulama, ikutilah para Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak fokus di dalam pembacaan suratul Fatihah, berarti kita kembali lagi ke Bismillah, Alhamdulillah. Nah, itu berarti sholat kita sudah mulai mundur. Setelah kita ruku, sujud, ternyata dalam satu rakaat kita itu tidak fokus, malah kita fokus kepada yang lain, apalagi tidak tahu rukunnya, maka kita harus kembali lagi ke tambal dengan rakaat baru. Itu sudah jauh lagi itu.
Subhanallah. Walaupun sulit, mari kita belajar di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita akan semakin terbiasa. Sahabat-sahabat sekalian, kemarin saya sudah bahas dalam channel ini. Dan berterima kasih sahabat yang selalu aktif di channel ini. Nah, jadi rakaat rukun, kita sering mendengar ucapan para ulama, kalaulah kita sembahyang ataupun sholat tidak tahu rukun dan sholat syaratnya, itu dari ulama terdahulu, bahkan sampai ulama sekarang, sia-sialah sholat kita. Itu sering ya. Ini adalah kunci jawaban bagaimana cara kita mengetahui tentang syarat dan rukun sholat. Di sini satu persatu, mudah-mudahan kita sudah dimulai. Kalau kita terus buka channel ini, mudah-mudahan sampai akhir 17 rakaat kita akan mengetahui di mana letak rukun-rukunnya sholat ketika kita sedang melaksanakan sholat. Oke, yang ketiga adalah rukun al-qiyamul qadir, berdiri tegak. Berdiri tegak itu adalah mustaqbilal qiblati. Mustaqbilal qiblati, kita menghadap kepada arah kota Mekah, negara Mekah. Kalau ada di Indonesia, kalau ada di daerah Mekah, berarti arahnya adalah arah Ka'bah Al-Mukarramah. Karena dia berdekatan. Kalau di Indonesia seperti di sekarang ini, kita mengarahnya ke kiblat itu adalah mengarah ke negara Arab Saudi ya. Nah, kenapa sampai seperti itu? Kita lihat satu contoh. Seluruh di pekerjaan sholat yang diwajibkan atau dirukunkan atau menjadi rukun atau menjadi wajib ketika kita sholat itu menghadap kiblat, yaitu menghadap arah Makkah. Sampai setelahnya kita mendapatkan satu pengalaman dari para guru-guru kita semua. Ada dua patokan yang boleh dijadikan barometer ukuran kiblat kita, yaitu di angka 27 derajat dan 25 derajat. Ya, 27 derajat dan 25 derajat. Bahkan yang menjadi delegasi yang memperbolehkan arah kiblat kita itu dipakai antara 27 dengan 25 derajat, artinya itu adalah pendapat Habib Utsman dan yang lainnya. Itu Habib Utsman ya. Banyak riwayatnya mengetengahkan ketika beliau menjenguk sahabatnya di Tanjung Priuk, hanya dengan membukakan jubahnya, lalu menunjukkan telapaknya. Di dalam jubah tersebut terlihatlah negara Mekah, hanya dengan menunjukkan telunjuknya, karena itu atas kekuasaan Allah. Ya, maka dijadikan kurang lebihnya antara 25 derajat dan 27 derajat untuk di Indonesia. Wallahu alam. Kalau memang salah, koreksi. Kalau memang benar, alhamdulillah. Lalu ini dijadikan patokan arah kiblat oleh orang Indonesia. Lalu seluruh tubuh ini wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati, dadanya, mukanya, serta dua telapak tangan dan dua tapak kaki disunahkan. Nah, berarti selain daripada jasadnya ya, yang tadi itu jasadnya menghadap kiblat, seluruh tubuhnya itu disunahkan untuk menghadap kiblat, kecuali badannya ya, kecuali badan. Anggota tubuh yang lain itu disunahkan, seperti takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ini banyak yang tidak sadar
kalau dia mengangkat tangan itu seperti ini. Ya, ini tidak sadar sebetulnya. Sebab kalau kita tahu Allahu Akbar itu arahkan ke kiblat. Lalu di sininya adalah asobenya tafrikon wasaton. Nah ini, ketika ini diturunkan dalam posisi berdiri, nah ini harus pun begitu, tidak boleh seperti ini kembali ke badan. Nah ini adalah salah satu ada di antaranya ketidakfahaman kita terhadap syarat sholat. Karena menghadap kiblat itu adalah rukun seluruh tubuhnya, tetapi anggotanya itu adalah sunnah-sunnah Rasul. Sahabat-sahabatku sekalian, betapa enaknya, betapa nikmatnya kalau kita tahu tentang hukum-hukum tersebut lalu dihayati. Makanya kita sebagai orang awam, yuk berlomba-lomba mencari kebutuhan seperti itu. Ketika kita dengan sedang melaksanakan sholat, memang seolah-olah kita berdialog, kita lagi berdialog dengan Allah. Berdiri tegak berarti Allahu Akbar. Nah, berarti ketika kita panjangnya lafaz Allah, itu tempat masuknya niat. Niat sholat kita itu apa? Maghrib jadi makmum, usolli fardol maghribi makmuman, 4 kalimat ini harus ada di hati. Allah. Nah ini menghadap kiblat hukumnya sunnah. Allah, panjangnya lafaz Allah itu tempat masuknya niat sesuai yang dikategorikan oleh ulama yang ada di kitab Safinatun Najah. Allah, karena di sana ada ruang untuk memelihara huruf. Nah, makanya kalau memelihara huruf itu Allah, alif lam lam ya, seperti kemarin Allah. Nah, ini harkat, tidak ada perintah untuk memelihara harkat. Maka itu kesempatan. Sholli fardhul maghribi ma'muman. Kalau jadi makmum itu wajibnya 4. Qasdu sayyin muqtarunan bi fi'lihi, ya. Jadi 4 itu perintah di dalam menghadirkan niat di dalam hati ketika kita jadi makmum. Nah, ini juga udah repot kita ya, udah repot. Mudah-mudahan dengan adanya channel ini kita akan menambah wawasan. Kembali ke pokok utama, yaitu Qiyamul Qadir. Al-Qiyamul Qadir berdiri tegak. Nah, setelah kita berdiri tegak, apa yang harus kita laksanakan? Berarti di sana adalah doa istiftah. Sudah kita menghadap kiblat dengan bangunan yang pertama oleh Allah, yaitu Ka'bah al-Mukarramah, kita berucap inni wajjahtu, atau Allahu Akbar kabira, atau Allahumma ba'id baini minal khotoya kama ba'adta. Ada berbagai macam ucapan doa istiftah tersebut. Ketika kita sholat, silahkan pakai yang mana saja. Yang jelas kita benar-benar menghadap kepada Zat yang menciptakan seluruh isi langit bumi ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita belajar dengan bertadabur, bukan Fatihah lagi, bertadabur. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Pelihara hurufnya, pelihara tasdidnya, pahami apa yang kita baca dan makna tersebut. Kalau sudah mampu kita memahami apa kalimatnya, apa ini hurufnya, apa ini tasdidnya, pekerjaan apa sunnah atau rukunnya, maka sudah selesai di sana. Silahkan kita berpindah kepada pemahaman apa yang kita baca. Baik, sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.